hormati Ketua Majelis Taklim Mu'allaf Kuta mana ya? Kuta Utara. Ketuanya siapa? Atas nama Eka Yani. Eka Yani ya. Yang saya hormati Bu Eka sebagai Ketua Majelis Taklim Mu'allaf Kuta Utara beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati seluruh jemaah yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ini sepertinya saya baru kali ini ngaji yang pahalanya mungkin lebih besar daripada ngaji-ngaji yang lain. Amin. Karena jemaahnya ini semua mu'alaf ya. Ya. Semuanya mu'alaf. Ya. Alhamdulillah. Mu'alaf dari apa? Macam-macam. Dari Mayoritas Hindu. dari Hindu. Ini semuanya ada berapa? Yang hadir sekarang 81. Anggotanya berapa semua? 300. 300. Tercatat 300. Yang hadir baru berapa? 40% ya. Persen. Paling lama mu'alafnya berapa tahun? Paling lama muda. Paling lama Berapa itu? Hah? 69. 3 tahun. Dari Indomie. Oh, dari kapal Mumi. Dari 63. Ada yang lebih lama lagi? Udah. Gak ada ya? 60 tahun, 30 tahun. Yang paling ini, Paling muda. paling muda. Hah? Yang paling muda. Oh, turis ini. Membantu. Ngerti bahasa Indonesia? Ngerti? Mbak, siapa namanya? Sevia. Dari mana? Rusia. Mana? Oh, Rusia. Ya. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang menjadi muslim saat ini diberikan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Keimanannya senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin. hingga kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita semuanya husnul khotimah. Amin. Di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah. Ini saya nggak perlu perkenalan ya. Lu. Kan sudah tahu namanya siapa. Berdua apa bersendiri? Nama saya Muhammad Taufik Maulana. Kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat. Aslinya Sampang atau Bangkalan, Madura. Ada yang dari Madura? Ada yang dari Madura? Madura Kak. Oh, sampingnya ada yang dari Madura. Tapi saya lama, dari tahun 2002 sampai 2015 itu ada di pesantren Situbondo, Jawa Timur. Jadi saya itu lebih lama hidupnya di Situbondo, Jawa Timur. Di Bali baru dari tahun 2016.
Saya tinggal di Bali karena menikah dengan orang yang tinggal di Bali, aslinya Madura juga. Kirain mau ula. Kirain mau halak. Tinggal di Pemugan, Kampung Selang Kepawon. Sehari-hari saya ngajar di kampus, di STAI sama di ISI, dan juga sebagai penyuluh sama dengan Mbak Nana. Ini merupakan undangan pemaksaan bagi saya. Karena yang pertama sudah dijadwalkan ya, nggak bisa karena ada acara. Yang kedua juga nggak bisa. Sekarang alhamdulillah saya baru datang dari Banyuwangi kemarin. Ini hari Selasa berangkat lagi ke Jakarta. Ada acara juga, konferensi. Jadi alhamdulillah yang ketiga saya memiliki kesempatan untuk ngaji bersama ibu-ibu di majelis ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Amin. Saya diminta tentang ini, disuruh berbicara tentang media sosial sebagai sarana dakwah. Ini bagi saya tidak hanya teori saja, karena saya sendiri di Bali ini mengelola media dakwah. Ada yang tahu Aswaja Dewata? Tahu. Aswaja Dewata itu merupakan media dakwah yang saya dirikan bersama teman-teman. Tahu channel YouTube-nya Aswaja Dewata? Tahu. Di situ saya membuat film yang pertama kemarin itu, judulnya Putu. Judulnya Putu, berbeda tetap keluarga. Anaknya menjadi Muslim, ibunya tetap Hindu. Pernah nonton? Pernah. Wah, saya tak pulang aja tuh ya. Sudah di. Belum tahu ya, nanti dia dilihat ya. Itu film yang mengisahkan antara ibu yang beragama Hindu dengan anaknya yang beragama Islam. Tapi hubungan keluarga tetap baik dan harmonis. Apakah di sini ada Semua. baik ya? Semuanya baik ya? Tidak ada yang ketika menjadi mu'alaf lalu benci kepada keluarganya. Tidak ada. Tidak akan ada jika tempat pengajiannya baik-baik saja. Kenapa? Karena ada tempat pengajian yang memberi pemahaman salah. Kalau dia bukan Muslim, meskipun keluargamu, bapakmu, ibumu tidak boleh didekati. Kan ada yang seperti itu. Ada ustaz-ustaz yang begitu. Itu nggak usah diikuti. Nah, apa dasarnya, dalilnya bahwa kita harus tetap baik-baik saja dengan keluarga yang berbeda agama? Rasulullah memiliki paman namanya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu tidak masuk Islam. Tapi antara Abu Thalib dengan Rasulullah memiliki hubungan yang baik. Bahkan pamannya ini membantu dakwahnya Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Thalib ini sayang sekali sama ponakannya yang bernama Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Rasulullah sangat sayang kepada pamannya Abu Thalib. Nah, ini dalilnya. Rasulullah sudah memberi teladan, memberi contoh bahwa hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam agama itu tetap harus dijaga. Agama tidak pernah memutus tali silaturahim atau nasab atau silsilah dalam keluarga. Apakah ada keterangan dalam Islam kalau bapakmu non-Muslim, kamu masuk Islam, maka hubungan keluargamu terputus? Ada apa enggak? Enggak ada. Jadi itu hanya pembuka saja. Kemudian tentang media sosial.
Pertanyaan saya, karena ini membahas tentang media sosial, maka kita ibu-ibu jemaah harus memiliki media sosial. Pertanyaan saya, punya HP gadget semua? Semuanya? 80 orang yang hadir di sini? Semuanya punya? Punya ya? Baterainya habis. Punya Facebook? Punya. Hah? Punya. Instagram? TikTok? TikTok punya? Hah? Enggak ya. Berarti kalau nggak punya TikTok belum pernah apa itu istilahnya goyang-goyang di depan kamera. Banyak di TikTok itu. Nggak boleh. Malu ya? Iya harus malu. Nggak boleh. Facebook, IG silakan, nggak apa-apa. TikTok juga nggak apa-apa. Tapi jangan digunakan sambil masak goyang-goyang, atau ngaji goyang-goyang, baca Al-Quran atau apa goyang-goyang, joget nggak boleh. Nggak boleh. Itu sama saja menunjukkan auratnya. Ya. Jadi menutup aurat itu tidak hanya menutup tubuh kita dengan pakaian, tapi juga lenggak-lenggok itu bisa menunjukkan aurat seorang perempuan. Itu tidak boleh. Dan alhamdulillah tidak ada yang punya TikTok. Tentang media sosial sebagai sarana dakwah, ya. Lanjut. Mana ini laptopnya? Pakai apa? Oh iya, kesana aja. Yang pertama dakwah dalam Islam. Dakwah dalam Islam itu dakwah diwajibkan kepada setiap muslim. Diwajibkan kepada setiap muslim. Apa yang dimaksud dengan dakwah itu? Dakwah itu artinya dari fi'il madhi da'a. Da'a itu memanggil atau mengajak. Mengajak kemana? Ilal khairi, kepada kebaikan. Jadi prinsipnya dakwah itu tidak harus seorang ustadz, kiai atau ulama. Ibu-ibu itu bisa menjadi pendakwah. Yang penting intinya itu mengajak kepada kebaikan. Misalnya ada tetangganya yang tidak sholat, dinasihati, itu juga dakwah. Ya. Bagaimana di media sosial, ibu-ibu membuat status yang baik, yang bermanfaat, itu juga dakwah. Apakah harus Al-Quran dan hadis? Tidak. Kata-kata mutiara yang memberi semangat kepada saudara kita di media sosial, itu juga dakwah. Maka dakwah ini diwajibkan bagi setiap muslim. Mengajak kebaikan kepada saudara kita, teman kita, tetangga kita, itu kewajiban. Tapi jangan memaksa. Ya. Prinsipnya dakwah itu tidak boleh memaksa. Dakwah wajib sesuai ajaran dan teladan Rasulullah. Dakwah yang diajarkan atau diteladankan oleh Rasulullah itu prinsipnya adalah rahmatan lil alamin. Adalah menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam. Tidak hanya seorang muslim, tapi kepada siapapun kita menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan. Senyuman selain sedekah itu juga dakwah. Kenapa? Karena dengan senyuman orang lain bisa bahagia atau senang. Tapi jangan senyum kepada suami orang. Ya, nggak boleh itu. Apalagi senyumannya memiliki makna yang buruk, itu nggak boleh. Ya.
prinsipnya dakwah Rasulullah itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya. Ajaklah kepada orang lain itu kepada jalan Allah dengan bil hikmah, dengan bijaksana. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada ancaman. Misalnya karena kita merasa baik sholatnya, lalu ada teman saudara tidak sholat, kita paksa, kita ancam, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita hanya sebatas menyampaikan dan mengajak. Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib itu sangat berharap, bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memberi jawaban, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hanya aku, firman-Nya Allah, yang bisa memberi hidayah kepada orang yang aku kehendaki. Di sana misalnya ibu-ibu punya saudara yang masih non-muslim, masih Hindu atau masih Kristen, lalu diajak sampai dipaksa, itu tidak boleh. La ikraha fiddin, tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Rasulullah saja tidak boleh memaksa pamannya masuk Islam, apalagi kita umatnya. Itu prinsip dakwah. Kemudian dakwah menyesuaikan kondisi atau haliah masyarakat. Ya, haliah masyarakat itu misalnya saya di Bali, ya. Saya di Bali mengisi dakwah di mana-mana itu ya prinsipnya adalah toleransi. Kenapa? Karena Bali ini merupakan wilayah yang penduduknya berbeda agamanya. Tidak boleh kayak tadi itu memaksa saudara kita yang Hindu agar masuk Islam, nggak boleh seperti itu. Harus disesuaikan, ya. Harus disesuaikan. Kemudian dakwah berkembang sesuai kemajuan zaman. Kalau di zaman Rasulullah berdakwah itu ada dua cara. Yang pertama sirron, secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena pada awalnya kondisinya Islam masih belum kuat. Karena Islam baru lahir, ya, baru muncul, maka Rasulullah dakwanya sirron, secara sembunyi-sembunyi. Setelah Islam kuat kondisinya, maka Rasulullah dakwanya dengan cara terang-terangan, jahat. Apa artinya? Bahwa dakwah itu harus disesuaikan dengan perkembangan atau sesuai zaman. Nah, sekarang zamannya apa? Zaman serba media sosial, era digital. Maka umat muslim harus memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah. Lanjut. Kemudian tentang media sosial, perkembangan teknologi tidak bisa dibendung, ya, tidak bisa dibendung, tidak bisa kita pungkiri. Dulu mungkin yang sudah sepuh-sepuh tidak tahu atau masih belum ada namanya HP, Nokia, ya, Motorola, masih belum. Setelah itu baru ada HP Nokia, Motorola. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman sampai saat ini kita kenal dengan gadget, Android, ya. Kecanggihan teknologi semakin pesat. Nah, bagaimana kita memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana dakwah? Kita harus banyak belajar, ya, banyak belajar. Ini perkembangan teknologi. Karena teknologi, hidup manusia lebih banyak di dunia maya daripada dunia nyata. Nah, sejak perkembangan era digital ini, dunia terbagi menjadi dua. Ada dunia nyata, ada dunia maya. Ibu-ibu megang HP atau gadget itu dalam sehari semalam kira-kira berapa jam? Atau dari pagi lah sampai sekarang subuh? 12 jam. Ketika bangun apa yang dilihat? Suaminya apa HP-nya? Lihat jam. HP lihat jam. Oh, lihat HP tadi lihat ngeles.
Ya, interaksi manusia saat ini lebih banyak di media sosial. Komunikasi silaturahim, komunikasi ekonomi, komunikasi pendidikan, dan yang lainnya. Bahkan belajar atau ngaji lebih banyak di media sosial. Ini kecanggihan teknologi. Apalagi kemarin kita melewati masa-masa pandemi. Semuanya serba media sosial. Yang ketiga, menyikapi dan memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik dan bijak. Ya. Bagaimana kita menyikapi media sosial ini dengan baik dan bijak? Yang pertama, harus kita manfaatkan untuk menyebarkan konten-konten yang positif. Ya. Ibu-ibu pernah nggak ketika marah sama suaminya buat status di Facebook atau di WA? Kalau yang sepuh-sepuh kayaknya enggak ya, yang muda-muda biasanya. Enggak tahu Ustaz? Ya tahu, karena pengalaman kan. Masih banyak sekarang itu angkar sama suaminya sedikit udah buat status, ya kan? Nggak dikasih belanja buat status, nyesel saya nggak nikah sama sultan. Buat status begitu. Itu nggak boleh seperti itu. Ya, buat status. Kenapa? Karena khawatir statusnya itu dibaca sama siapa? Sama mantannya. Kalau dibaca sama mantannya, dicari lagi, akhirnya curhat, ya kan? Dari curhat menjadi apa? CLBK, cinta lama bersemi kembali. Harus dihindari. Kenapa? Cinta lama belum kelar. Jadi hati-hati menggunakan media sosial. Hati-hati menggunakan media sosial. Ya, media sosial itu ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, sekarang ada TikTok. Ya. Kalau di awal-awal berkembangnya media sosial itu banyak pendapat atau keputusan hukum itu secara fikih hukumnya haram dulu. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Kenapa? Karena kita butuh dengan media sosial. Maka status hukumnya berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. Kemudian dakwah di media sosial. Lanjut. Yang pertama, membuat konten dakwah yang informatif, inspiratif, dan bermanfaat lainnya. Majelis Taklim ini memanfaatkan media sosial. Iya. Majelis Taklimnya, Ya. bukan jemaahnya. Ya. Ada. Ada. Facebooknya ada. Ada. YouTube-nya ada. Apa kontennya? YouTube-nya belum. FB sama IG aja. Instagramnya Ada. ada. TikToknya ada. Dan dimanfaatkan kalau bisa setiap kajian itu di live. Cara ini harusnya di live. Nggak ada ya? Nanti upload di YouTube aja. Mau upload YouTube. Kalau bisa di live setiap kajian. Ini kajiannya sebulan sekali. Iya. Selain itu apa lagi kegiatannya? Banyak ya. Ya, semua kegiatan kalau bisa, ya memang sudah diposting di media sosial sebagai syiar dan dakwah. Itu di majelis taklimnya. Nah, kalau secara personal bagaimana membuat konten? Membuat konten misalnya yang paling mudah itu kan kata mutiara atau mimi atau kuat. Misalnya ibu-ibu buat status itu juga menjadi dakwah. Tidak harus orang yang hafal Al-Quran, yang bisa ngaji kitab. Ini dakwah yang prinsipnya adalah menyebarkan
kemanfaatan atau kebaikan. Ya, karena itu prinsip dari atau tujuan dakwah. Maka ibu-ibu dengan memposting di media sosial kata-kata sedikit tapi memberi nasihat kepada orang lain, itu sudah dianggap dakwah. Atau ibu-ibu di grupnya mendapatkan quote atau kata mutiara yang flyer itu, ya, lalu di-share ke grup WA yang lain, kemudian diposting di story WA, kemudian diposting di Instagram atau Facebook, itu sudah mendapatkan pahala dakwah. Meskipun kita mengambil dari sumber yang lain, tidak buat sendiri. Ada juga berupa tulisan. Ada yang bisa nulis, suka nulis artikel opini. Ini emak-emak semua ya. Ya. Yang paling muda berapa? Berapa tahun? 70 tahun. Lebih muda 70 tahun. Berapa? Ibu berapa? Berapa? 70 tahun. Oh. 70 tahun. Enggak ada 17. Jadi konten di media sosial itu ada berupa meme, tulisan atau yang berupa opini, artikel, atau juga dari hasil ini diskusi. Atau kita diskusi ngaji seperti ini, lalu ada yang menjadi nutulen, memberi catatan atau rangkuman, lalu diposting di media sosial, itu dianggap sebagai dakwah. Ada juga konten YouTube misalnya, itu kan konten di media sosial, itu juga bagian dari dakwah. Misalnya ibu-ibu buat konten dari masing-masing jemaah, membuat konten tentang menjadi mu'alaf, ya, menjadi mu'alaf, lalu diposting di media sosial. Gak usah panjang-panjang, 5 sampai 10 menit misalnya. Itu juga ada dakwah. Jadi dakwah itu tidak harus orang yang ahli dalam memahami Al-Quran, hadis. Ini dakwah secara umum, berbeda dengan orang yang memberi ilmu tentang hukum Islam. Itu butuh keahlian. Makanya dakwah itu ada yang standarnya bisa dilakukan oleh semua orang dengan prinsip menyebarkan kebaikan atau menyebarkan kemanfaatan. Kalau yang lebih dalam lagi berarti menyebarkan tentang hukum-hukum agama. Itu butuh keahlian, ya. Kemudian dakwah di media sosial itu juga bisa share atau membagi konten-konten dari sumber yang baik dan terpercaya. Apa sumber-sumber media sosial yang baik dan terpercaya yang ibu ini share biasanya? Share link. Ulama Nusantara, Ulama Nusantara, apalagi? Aswaja. Aswaja Dewata. Aswaja Dewata pasti. Itu media dakwahnya orang Bali, Muslim Bali. Terus apa lagi? NU. Yang ibu kenal? NU.id. NU online bisa. Muslimat dakwah Muslimat, ya bisa. Jadi kita jangan sampai membagikan konten di media sosial itu dari sumber yang tidak jelas. Makanya ketika mau membagikan konten yang isinya itu masih meragukan, maka dilihat sumbernya. Ya, sumbernya harus dilihat siapa pengelolanya. Ya, jangan sembarangan share. Makanya ada istilah saring sebelum sharing. Jadi disaring dulu sebelum dibagikan. Kemudian yang ketiga,
tidak membagikan konten dari siapapun yang mengundang kebencian dan perpecahan. Dari siapapun konten yang didapatkan, bahkan dari saya misalnya, nge-share konten yang itu mengandung fitnah atau hoax, jangan di-share, jangan dipercaya. Meskipun beritanya benar, kalau mengandung kebencian dan perpecahan jangan dibagikan. Kenapa? Karena tidak semua kebenaran itu dipublish atau disebarkan. Kenapa? Karena bisa merusak, ya, bisa merusak. Misalnya ibu-ibu panuan, benar panuan, tapi apakah boleh disebarkan kepada semua orang? Nah, Sama seperti itu, tidak semua kebenaran itu harus disebarkan. Kemudian yang kelima, tidak mudah terpengaruh di media sosial. Yang pertama itu hindari berita atau konten hoax, ujaran kebencian, harus dihindari. Apalagi menjelang pemilu. Kemarin waktu pemilu pulpen saya nih. 2019, gimana suasana media sosial? Panas. Panas, kenapa? Karena yang di-share itu berita-berita yang mengandung ujaran kebencian atau perpecahan. Itu akibatnya. Jadi media sosial ini meskipun tidak nampak di dunia nyata, akibatnya bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat. Ya, tidak sedikit kasus-kasus yang menjebak seseorang masuk penjara hanya karena media sosial. Banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Makanya ada undang-undang apa? ITE. Ya, ada undang-undang ITE. Tidak boleh sembarangan menyebarkan konten di media sosial. Kemudian tidak mudah membagikan konten-konten yang mengandung hoax, ujaran kebencian dan memecah belah. Yang ketiga, menyikapi dan memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik dan bijak. Bukan ya, salah. Ini mengetahui konten dakwah yang provokatif. Harus mengetahui pendakwah yang berceramah atau menjelaskan tentang agama. Harus menjelaskan tentang jadi ibu-ibu mengundang atau menyimak konten di media sosial harus tahu siapa penceramahnya. Ya, harus tahu siapa penceramahnya. Jangan sembarangan menyimak ceramah di media sosial itu kalau kita tidak tahu. Dan bagaimana caranya untuk mengetahui siapa dia? Kita cari atau bertanya kepada orang yang kita kenal dia ahli agama. Kita tanya, Ustadz bagaimana Ustadz ini berceramah tentang ini, boleh nggak saya menyimak atau mendengarkan? Jangan sampai ibu-ibu yang saat ini harmonis dengan keluarganya hanya karena mendengarkan ceramah di media sosial yang menjelek-jelekkan atau mengkafir-kafirkan, mengklaim masuk neraka, akhirnya tidak mau berhubungan baik dengan keluarganya yang beda agama. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau ada yang mengajarkan berarti dia tidak paham tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, sanad keilmuan pendakwah harus jelas. Sanad keilmuan itu penting. Sanad keilmuan itu misalnya saya belajar di pesantren Sukorejo kepada kiai saya. Kiai saya, Kiai Azaim, memiliki sanad keilmuan ke gurunya di Mekah, Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad ini punya sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita berguru di media sosial kita tidak tahu, apalagi ustadz yang baru tahu satu dalil menyalahkan orang yang berbeda, kan nggak jelas.
Karena orang belajar agama secara otodidak itu bahaya. Otodidak itu bahaya. Misalnya ibu-ibu baru belajar Al-Quran, lalu ketepatan membaca Al-Quran yang di situ ayatnya menjelaskan tentang memerangi orang kafir, lalu dipakai untuk menyerang orang kafir tanpa guru misalnya, itu bahaya. Makanya butuh sanad keilmuan. Ibu harus ngaji kepada seorang ustadz, seorang ahli agama yang memahami ilmu agama, yang ilmunya itu memiliki sanad yang jelas. Kemudian ini yang paling penting, isi ceramah atau kajiannya tidak provokatif. Provokatif itu bagaimana? Yang kita sudah adem ayem, misalnya tadi baca sholawatan, baca asmaul husna, lalu datang seorang ustaz menjelaskan, itu tidak boleh bid'ah. Itu kan provokatif. Artinya yang sudah berjalan menjadi amaliyah di masyarakat atau majelis taklim itu nggak perlu diotak-atik. Yang penting tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang bersifat usuliyah. Ini yang harus saya jelaskan. Di dalam ajaran Islam itu ada usuliyah, ada furu'iyah. Usuliyah itu yang prinsip. Contoh gampangnya begini, sholat subuh berapa rakaat? Wah, Apakah ada ulama yang berbeda pendapat cukup 1 rakaat misalnya? tidak ada. Tidak ada. Kalau ada yang berbeda pendapat, maka dia termasuk murtad. Kenapa? Karena hal-hal yang prinsip dalam agama dia berbeda pendapat, itu tidak boleh. Sholat subuh 2 rakaat itu sudah prinsip usuliyah. Yang furu'i apa? Yang tidak prinsip apa? Yang cabangnya apa? Kunut. Ada ini sholat subuhnya di sini pakai kunut apa enggak? Pakai. Ada yang enggak? Ada. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mau kunut atau tidak tergantung keyakinan madhabnya mengikuti siapa. Yang penting sholat subuhnya 2 rakaat. Mau kunut atau tidak tergantung keyakinan kita mengikuti pendapat siapa. Ya, mau mengikuti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki atau yang lain. Yang pasti tidak boleh berbeda pendapat. Sholat subuh itu 1 rakaat, itu nggak boleh. Paham ya? Jadi harus dipahami apakah termasuk usuliyah atau furu'iyah. Kemudian tidak mengajak kepada jihad, membunuh atau perang kepada orang yang berbeda agama, atau sedikit-sedikit demo pemerintah misalnya, karena itu termasuk jihad. Jangan sampai seperti itu. Jihad itu tidak harus mengangkat pedang, tidak harus turun ke jalan. Ya. Ibu-ibu ya, lagi capek, lagi kesel, mau tidur diajak suaminya bersedia, itu termasuk jihad. Jihad itu apa? Meskipun capek, lelah, tapi dilakukan. Tapi egois ini Ustaz ini. Sudah capek diajak gitu kan, masa mau nanti diancam sama suaminya. Nanti ada hadis yang menjelaskan seorang istri yang menolak ajakan suami, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Ada yang pernah dengar hadis itu? Jadi harus kalau setiap malam begitu kan sama suami gitu. Suaminya pernah menggunakan dalil itu? Enggak lah. Enggak ya? Ekstrim. Oh, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istri soleha. Bagaimana Ustaz kalau saya capek habis kerja misalnya? Hadis itu digunakan bagi istri yang tidak kerja sama sekali. Ya, jadi kalau misal ada suaminya menggunakan hadis itu, abang tahu, mas tahu, ayah tahu, hadis itu bagi istri yang tidak kerja sama sekali, hanya di rumah.
tidak pernah capek. Dia kalau istrinya dari pagi ke pasar, setelah dari pasar masak, setelah masak ke warung jaga warung, sampai sore sampai malam. Setelah nyampe rumah diajak sama suaminya capek, pegel, diajak jihad. Gimana? Apakah boleh menolak? Ya boleh, tergantung situasi dan kondisi. Makanya sebagai seorang suami, bapak yang lagi sendiri tidak boleh maksa istrinya. Ya harus saling pengertian, saling pengertian. Yang terakhir, pesan penting adalah menyebarkan konten positif, inspiratif, mengandung kemanfaatan untuk saling menyayangi. Itulah dakwah yang sebenarnya di media sosial. Apapun konten yang kita buat, yang kita share atau bagikan di media sosial, di situ mengandung kemanfaatan untuk saling menyayangi antar sesama, maka itulah dakwah yang sebenarnya di media sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan